Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di bab 2. Kita lanjut ke tentang cara menjangkau audiens luas dengan berbagai jenis pencocokan. Sebelumnya kita telah membahas bagaimana kata kunci bekerja, bagaimana cara kerja Google Ads mendapatkan pelanggan untuk bisnis kita. Kalau belum nonton, saya saranin nonton dulu. Insya Allah dapat insight dan ilmu yang bermanfaat lah kayak gitu. Kita lanjut kelas Google Ads penelusuran ini. Mohon bersabar, memang videonya akan panjang-panjang, materinya banyak, tapi insya Allah kalau misalkan teman-teman sabar mempelajari, ya dapat ilmu yang tidak murah gitu. Karena banyak yang mengadakan kursus Google Ads ini berbayar dan itu tidak murah, mahal-mahal gitu. Kita lanjut ke mungkin ini subbab terakhir di bab 2 ini gitu ya. Cara menjangkau audiens luas dengan berbagai jenis pencocokan. Nah, mari kita lihat. Tunggu sebentar. Mari kita lihat bagaimana Imam, manajer digital marketing di sebuah toko sepeda dan peralatan olahraga petualangan online terkemuka, menggunakan berbagai jenis pencocokan untuk menyiapkan daftar kata kunci. Jadi kita kalau ingin pasang iklan, kita harus punya daftar kata kunci yang ingin kita targetkan. Karena Google Ads itu adalah salah satu nyawanya lah gitu, ibaratnya itu adalah di kata kunci. Kita menargetkan kata kunci yang tepat, insya Allah iklan kita akan hasilnya optimal. Nah, untuk mendapatkan kata kunci yang tepat untuk bisnis kita, Google menyiapkan ada 3. Kalau sebelumnya 5, kalau sekarang 3 plus 1 jadi 4. 4 jenis pencocokan. Pencocokan itu apa? Ikutin aja dulu deh videonya, tonton terus, nanti akan paham sendiri. Yang jelas di Google itu ada 4, 3 plus 1. Yang pertama, pencocokan luas. Yang kedua, pencocokan frasa. Yang ketiga, pencocokan persis. Dan yang keempat adalah kata kunci negatif. Apa penjelasannya masing-masing dari itu? Lanjutkan. Pencocokan luas. Jadi toko peralatan bertualang Imam baru saja menambahkan inventaris sepeda dan dia ingin mempromosikan pilihan model terbaru. Ceritanya saya punya produk baru nih, sepeda, dan saya ingin mempromosikan pilihan model yang terbaru. Untuk menampilkan iklannya kepada audiens seluas mungkin, dan untuk memastikan dia tidak melewatkan penelusuran apapun, dia ingin menggunakan pencocokan luas untuk kata kuncinya. Jadi saya ingin sepeda saya diketahui oleh orang sebanyak mungkin, audiens sebanyak mungkin. Makanya saya pilih pencocokan luas. Misalnya saya nargetin kata kuncinya sepeda, karena saya jual sepeda kan gitu. Jadi saya targetin sepeda dengan pencocokan luas. Maka kemungkinan iklan saya akan muncul pada penelusuran orang yang nge-search atau mencari sepeda gunung murah, muncul iklan saya. Sepeda anak Bandung, muncul iklan saya. Atau toko sepeda di Jakarta, masih muncul juga iklan saya. Karena, kenapa? Karena kata kunci saya sepeda, saya cocokkan dengan pencocokan luas. Jadi, ya semua kata kunci yang mengandung kata sepeda, itu kemungkinan akan muncul iklan saya. Tapi tetap tadi, di video sebelumnya udah dijelasin, iklan kita akan muncul berdasarkan Google menyaring. Karena kan yang pasang iklan sepeda bukan cuma saya, tapi Google akan menyaring pertama dari biddingnya, dan yang kedua dari relevansinya gitu. Kalau bid saya menang, kemudian iklan saya juga relevan, maka iklan saya akan ditampilkan di penelusuran orang tersebut gitu. Walaupun ini tidak tertarget ya, kalau pencocokan luas itu cenderung tidak tertarget, karena ya dia luas kemana-mana. Ini cocok untuk awareness. Jadi bukan untuk penjualan, tapi untuk awareness saja. Yang penting
nih gue sekarang punya sepeda loh, di toko gue ada sepeda, ya udah pakai ini untuk awareness. Makanya setiap orang yang nge-search dengan kata kunci apapun long tail keyword yang panjang tapi ada kata sepedanya, saya punya kemungkinan untuk iklan saya dimunculin sama Google. Kayak gitu. Ini pencocokan luas. Kemudian ada pencocokan frasa. Simak dulu ceritanya. Imam ingin mempromosikan diskon sepeda anak yang disebut sepeda anak whimsical. Ceritanya whimsical ini merek sepeda anak whimsical untuk menampilkan iklannya hanya kepada orang-orang yang menelusuri merek sepeda tersebut. Dia menambahkan pencocokan frasa ke kata kuncinya. Jadi ceritanya saya cuma ingin iklan saya hanya dilihat oleh orang yang memang sedang mencari sepeda anak dengan merek whimsical. Nah, makanya saya pilih pencocokan frasa. Nah, ini penjelasannya. Penambahan tanda kutip di sekitar kata kunci akan mengubahnya menjadi pencocokan frasa. Jadi kalau di Google Ads nanti kata kuncinya misalkan saya nargetin sepeda anak whimsical, tambah tanda kutip. Nah, ini cerita. Ini artinya adalah saya mengharapkan pencocokan frasa terhadap pencarian kata kunci ini. Atau kalau di Google Ads yang sekarang, di dashboard yang sekarang itu nggak usah kita pakai tanda kutip, tinggal tulis aja sepeda anak whimsical, nanti ada pilihan pencocokan luas, frasa, atau persis, tinggal pilih aja frasa gitu. Kalau sekarang kayak gitu. Ini akan mendorong iklan kamu untuk muncul hanya jika kata kunci di dalam tanda kutip atau variasinya yang mirip atau cocok dengan istilah penelusuran pengguna. Contohnya gini. Misalnya kan tadi saya ingin iklan saya hanya dilihat oleh orang yang nge-search atau mencari atau menelusuri sepeda anak whimsical. Jadi kalau misalkan ada yang nyarinya sepeda anak Polytron gitu, Polytron merek juga ya. Ya itulah gitu, Polypon, saya nggak mau. Atau misalkan sepeda anak roda 3 gitu misalnya. Saya nggak mau iklan saya muncul di orang yang nge-searchnya kayak gitu. Saya pokoknya pengen sepeda anak whimsical gitu. Nah, ini pakai pencocokan frasa. Kemungkinan muncul pada penelusuran toko sepeda anak whimsical di Bandung. Ini kemungkinan iklan saya masih muncul karena tadi masih ada kata-kata, masih ada frasa sepeda anak whimsical. Atau misalkan si konsumen itu nge-searchnya sepeda anak merek whimsical di Bandung. Ini masih ada kemungkinan iklan saya akan muncul. Karena walaupun tidak sama persis sepeda anak whimsical, di sini cuma sepeda anak merek whimsical. Ini masih satu frasa. Google akan masih menilainya frasanya cocok gitu. Jadi dengan kata kunci ini, saya menembak kata kunci ini di iklan, kemudian orang nge-searchnya kata kunci ini, kemungkinan iklan saya akan muncul. Dan iklan tidak akan muncul pada penelusuran sepeda anak murah, karena udah jelas beda frasa. Saya pengennya sepeda anak whimsical, orang nge-searchnya sepeda anak murah, kemungkinan iklan saya tidak akan muncul. Atau sepeda merek whimsical. Kenapa sepeda merek whimsical ini? Walaupun di sini saya tulis sepeda anak whimsical, terus orang sepeda merek whimsical, tapi tidak akan muncul karena secara frasanya beda. Di sini ada kata anak. Nah, mungkin bisa jadi kan whimsical ini adalah bukan hanya merek untuk anak. Ada yang sepeda untuk dewasanya gitu. Ada sepeda untuk dewasa gitu. Nah, jadi di sini tidak ada kata anaknya, jadi hanya sepeda merek whimsical aja. Kemungkinan iklan saya tidak akan muncul karena frasa yang saya harapkan adalah sepeda anak whimsical. Begitulah bedanya tadi dengan pencocokan luas. Kalau misalkan dengan pencocokan luas, kemungkinan ini juga akan tampil iklan saya, ini juga akan tampil iklan saya. Kalau dengan pencocokan luas, mulai paham ya bedanya ya? Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Sekarang ada pencocokan persis. Imam mengadakan diskon untuk sepeda anak.
dan dia benar-benar ingin menarik pelanggan yang mencari diskon. Jadi benar-benar saya cuma pengen konsumen yang lagi nyari diskon harus lihat iklan saya. Untuk menampilkan iklannya hanya kepada orang-orang yang mencari promosi sepeda anak. Dia menambahkan pencocokan persis ke kata kuncinya. Jadi untuk kali ini ceritanya saya mau menargetkan bahwa iklan saya cuma tampil ke orang yang sedang mencari diskon sepeda anak. Jadi saya masukkan kata diskon sepeda anak ini ke dalam pencocokan persis. Nah, untuk pencocokan persis itu kalau tadi frasa kan pakai tanda kutip. Nah, kalau pencocokan persis itu pakai kurung siku kayak gini. Ini artinya pencocokan persis. Nah, kalau saya pasang kata kunci diskon sepeda anak dengan pencocokan persis, kemungkinan iklan saya akan muncul pada penelusuran orang yang isinya ngetik diskon sepeda anak-anak atau benar-benar persis diskon sepeda anak. Kenapa diskon sepeda anak-anak tetap muncul? Karena Google mengartikan ya anak-anak di sini tuh masih artinya sama, persis anak juga gitu. Jadi walaupun di sini beda satu kata, kemungkinan iklan saya akan tetap muncul. Dan iklan saya tidak akan muncul dengan penelusuran sepeda anak murah. Karena saya menargetkannya kata kunci persis, pencocokan persis. Gitu. Walaupun di sini sepeda anak murah, walaupun secara arti kadang kita sebagai manusia mah gitu ya mengartikan sepeda anak murah dan sepeda anak diskon ya sama-sama harganya rendah lah gitu ya. Tapi ya Google Machine Learning belum tentu mengartikan itu sama. Kemudian juga promo sepeda anak belum tentu sama, belum tentu iklan saya akan muncul. Kan di sini katanya promo, kalau di sini diskon. Gitu. Jadi kalau misalkan kita main di pencocokan persis, itu kita harus paham, kita harus benar-benar yakin bahwa kata kunci ini banyak dicari orang. Persis tapi. Kayak gitu bedanya. Nah, sekarang uji pengetahuan. Jika kata kunci kita pencocokan persis, oh iya, saya beda, belum nerangin dulu. Dan kata kunci pencocokan persis ini akan muncul pada kata atau padanan kata yang sama, sinonimnya gitu. Contohnya ya ini tadi, anak sama anak-anak. Itu hanya bedanya ini tunggal, ini jamak. Tapi Google masih menilainya itu persis gitu, masih sama gitu. Sedangkan diskon atau promo, ini kemungkinan masih bisa sih, masih bisa muncul. Cuman kok saya masukinnya di sini ya? Saya juga bingung. Ya kita lanjut aja ke sini deh. Misalnya nih pertanyaannya, jika kata kunci pencocokan persis kamu adalah sepatu lari, maka penelusuran mana yang dapat mendorong kemunculan iklan kamu? Jadi misalkan kamu pasang iklan nih, iklannya sepatu, terus kamu menargetkan kata kuncinya sepatu lari dengan pencocokan persis. Nih pencocokan persis pakai kurung siku. Jadi benar-benar kamu mencari orang yang memang sedang mencari sepatu lari. Nah ini ada beberapa pencarian gitu. Orang nge-search sepatu lari terbaik, sneakers lari, sepatu lari, sepatu terbaik untuk lari, sepatu untuk lari, gitu ya. Saya kasih bocoran di sini ada 3 jawaban yang benar yang memungkinkan iklan dengan kata kunci sepatu lari pencocokan persis akan muncul. Yang mana aja di antara 5 ini? Ya, jadi jawabannya adalah sneakers lari itu betul. Kenapa betul? Walaupun pencocokan persis, karena kata sepatu dengan kata sneakers itu masih padanan apa ya istilahnya ya, saya ngejelasinnya ini jadi kelas bahasa Indonesia. Pokoknya ya sepatu sama sneakers itu sama, jadi Google masih menganggapnya ini persis. Sneakers lari, sepatu lari sama. Nah ini kemungkinan akan muncul iklannya. Kalau sepatu lari terbaik ini nggak akan muncul. Kenapa? Karena ini udah ada judgement
sepatu lari terbaik. Sedangkan yang kita iklankan belum tentu terbaik gitu. Jadi kemungkinan iklan, kalau kita pasang iklan sepatu lari dengan pencocokan persis, kemudian orang mencarinya sepatu lari terbaik, belum tentu iklan kita muncul. Yang kedua, ya jelas ini sepatu lari sama, udah gak usah dijelasin. Dan yang ketiga, sepatu untuk lari. Kenapa sepatu untuk lari juga masuk ke pencarian persis sepatu lari? Karena walaupun di sini ada tambahan kata untuk, tapi kata untuk itu cuman kata mempertegas fungsi, gitu ya. Saya juga ngejelasinnya pusing. Sepatu lari ya sepatu untuk lari, itu artinya sama, artinya persis lah gitu. Nah kalau sepatu terbaik untuk lari ya belum tentu sama, karena ya belum tentu ini sepatu terbaik. Nah kemudian ada namanya kata kunci negatif, yaitu cara untuk menggunakan jenis pencocokan agar iklan tidak ditampilkan pada penelusuran yang salah. Contohnya gini, Imam menargetkan kata kunci sepeda anak dalam pencocokan luas dan melihat bahwa iklannya kadang muncul di penelusuran skuter anak gitu. Padahal kan saya jualannya sepeda anak, tapi ada orang nge-search skuter anak, iklan saya muncul. Nah, ceritanya saya tidak memiliki skuter dalam inventarisnya saat ini. Sampai dia bisa menyediakan banyak skuter di tokonya, dia ingin menampilkan iklannya hanya kepada orang-orang yang tertarik dengan sepeda. Jadi dia menambahkan negatif skuter sebagai kata kunci negatif dalam daftar kata kuncinya. Menambahkan tanda minus di depan kata kunci skuter menjadikannya kata kunci negatif. Berarti iklan tidak akan ditampilkan jika seseorang memasukkan kata kunci negatif itu dalam penelusuran mereka. Jadi kan saya jualannya sepeda anak nih, kemudian ada orang yang nge-searchnya skuter anak. Karena tadi saya sepeda anak ini pencocokan luas, Google masih mengartikan bahwa oh ini masih alat untuk bertransportasi untuk anak-anak. Jadi ketika ada orang nge-search skuter anak, masih tampil iklan saya yang dengan kata kunci sepeda anak. Akhirnya ya udah, saya putuskan untuk kata skuter itu saya jadiin kata kunci negatif. Artinya kalau ada penelusuran atau orang yang mencari dengan kata skuter, itu iklan saya nggak usah dimunculin lah gitu, karena ya dia nyarinya skuter, saya jualnya sepeda, kayak gitu. Nah, ini untuk membandingkan jenis pencocokannya biar lebih jelas lagi. Misalnya gini, jenis pencocokan ini pada pencocokan luas, tidak ada simbol khusus. Jadi kalau kata kunci pencocokan luas ya udah kata kuncinya aja ditulis. Misalnya jika kata kuncinya adalah sepeda roda 2 anak-anak, maka iklan anak dapat ditampilkan pada penelusuran jika kata kunci atau variasi apapun seperti salah ejaan, sinonim, atau penelusuran terkait ada di bagian manapun dalam istilah pencarian. Jadi misalkan kata kunci saya adalah sepeda roda 2 anak-anak. Nah misalkan ada orang yang mencari beli sepeda anak, itu iklan saya akan muncul, karena ini pencocokan luas. Atau skuter anak-anak, iklan saya juga akan muncul, karena ini pencocokan luas. Google masih menganggapnya sepeda roda 2 itu sama dengan skuter. Terus sepeda roda 2 anak-anak disamakan dengan beli sepeda anak. Ini pencocokan luas. Yang kedua, ada pencocokan frasa. Kata kuncinya simbolnya pakai tanda petik. Jadi tanda petik, kata kunci, tanda petik gitu. Misalnya saya kata kuncinya sepeda anak-anak, maka kata kunci dalam tanda kutip atau variasinya yang mirip cocok dengan istilah penelusuran. Tidak boleh ada kata tambahan di antara istilah penelusuran. Misalnya orang itu mencari sepeda anak-anak bekas, ini masih ada frasa sepeda anak-anaknya. Atau beli sepeda anak-anak, ini masih ada frasa sepeda anak-anak. Nah mungkin kalau di sebelumnya saya ngejelasinnya salah ya, mungkin ini yang lebih jelasnya. Sepeda anak-anak diskon, pokoknya masih ada frasa sepeda anak-anak, iklan saya akan muncul kalau orang mencari dengan frasa seperti ini, kayak gitu. Dan yang ketiga, pencocokan persis, yaitu dengan tanda atau simbol kurung siku. Kata kuncinya di tengah, misalkan ini sepeda anak-anak. Kata kunci atau variasi yang mirip memiliki arti yang sama dengan istilah penelusuran,
Tidak boleh ada kata tambahan sebelum atau sesudah istilah penelusuran. Nah, ini lebih jelas bedanya antara yang frase sama persis ya. Jadi kalau saya menambahkan kata kunci sepeda anak dengan pencocokan percis, maka iklan saya akan muncul di sepeda anak-anak atau sepeda untuk anak-anak. Ini aja, karena ini yang dianggap persis sama Google. Nah, untuk bab 2 tentang manfaat Google Ads udah selesai. Kalau memang masih belum jelas, mohon maaf saya ngejelasinnya kurang baik. Teman-teman bisa nonton ulang lagi aja. Nah, selanjutnya insya Allah di video selanjutnya akan kita masuk ke bab 3 tentang apa itu lelang dalam Google Ads atau bidding. Kan udah sempat disinggung-singgung ya di video sebelumnya tentang bidding ini. Nanti kita akan bahas. Oke, terima kasih teman-teman udah menonton. Kalau mau support saya, caranya bisa baca di deskripsi video ini. Mudah-mudahan ilmu ini yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.